Alhamdulillah, ini kan memang setiap tahun ya, setiap tahun tuh memang kebiasaan dari waktu masih ada almarhum, selalu setiap tahun beliau mengajarkan ke anak-anak tuh untuk ya kalau kita ada rezeki ya berkurban dan ya udah akhirnya ketika beliau nggak ada pun juga ya kita karena anak-anak sudah terbiasa ya jadi mereka kalau ada rezeki pun juga ditabungin gitu. Nanti buat beli sapi, ini beli gitu. Jadi ya udah tiap tahun akhirnya kita potong gitu. Enggak, enggak ada persiapan. Jadi enggak disiapin sebelum-sebelumnya enggak. Jadi baru baru semalam tuh kita belinya keliling sama Egi sama Adiba sama Abi. Karena kan biasanya kalau kalau deket-deket itu kan biasanya lebih lebih murah harganya dan karena kan orang-orang biasanya mereka tuh pulang gitu kan gitu. Alhamdulillah sih semalam dapat yang jual orang Jawa juga. Alhamdulillah dikasih harga murah tapi besar gitu. Aku nggak tahu ya jenis-jenisnya apa, cuma ada kayaknya ada yang sapi yang metal atau sapi apa gitu ya. Aku nggak ngerti, kan ada yang limosin gitu. Ini enggak, ini bukan ini sapi peras biasa aja. Ya, biasanya memang kita selalu bagi warga sekitar sini yang single parent, ya, yang yatim gitu. Jadi ya udah mereka-mereka aja kita fokuskan ke mereka dan di dekat rumah saya itu ada satu keluarga tuh tunanetra semua. Tapi mereka hafiz Quran, masya Allah. Jadi itu saya prioritaskan mereka. Kalau ada acara apapun pasti kita prioritaskan. Kita nggak lupa dengan keluarga yang satu keluarga tunanetra semua, suami, istri, anak. Tapi mereka hafiz Quran semua itu masya Allah. Gitu. Yayasan kayaknya enggak ya, tapi lebih kepada warga yang dekat-dekat sini aja. Enggak sih, paling yang itu saya lebih suka tetelan-tetelan gitu buat bakso, buat campuran bakso tuh saya lebih ngambilnya saya mau tetelan aja deh dagingnya buat orang aja, dagingnya dibagiin aja saya mau ngambilnya tetelan aja. Pak semuanya dibagikan. Mm-mm. Tetelan. Kalau Uje torpedo. Dua-duanya. Apa rasanya ya? Ngeliatnya aja geli. Tapi kalau saya sukanya tetelan gitu karena memang biasa bikin bakso gitu-gitu ya biar campuran sop gitu. Tapi kalau daging saya nggak terlalu ini. Anak-anak juga gitu. Ya, ya sebenarnya eh, majelis ini tuh yang pendirinya kan beliau ya almarhum. Jadi ketika waktu 2000 majelis ini sudah ada tahun 2007. Waktu saya tinggal di Rempoa yang rumah kebakaran itu sudah didirikan pengajian dan yang ngajar langsung beliau, yang ngajar UJ makanya namanya Taklim UJ ketika itu. Pengajiannya Taklim UJ. Nah, pas 2013 kan beliau meninggal. Itu sehari sebelum meninggal tuh kan meninggal malam ya. Siangnya tuh beliau bilang sama saya, "Mi, nggak ada saya pengajian lanjut ya, jangan sampai nggak ada pengajian rumah kita gitu, mau dimanapun tempatnya rumah kita harus ada majelis gitu, jadi jembatan orang-orang takwa gitu. Jadi tapi nanti pengajiannya ganti aja namanya, jangan Taklim UJ lagi gitu." Loh kenapa diganti gitu kan, karena kan memang yang ngajar UJ kan, kenapa diganti? Saya bilang udah ganti aja Fatimah Az-Zahra, sekalian bikin yayasan Fatimah Az-Zahra itu menaungi ya itulah buat janda duafa yatim, terus buat makanya kan saya mau bikin rumah yatim kan, karena memang amanah beliau bilang
Kalau kamu punya rezeki, bangun rumah yatim ya Mi gitu. Peduli ya mana anak yatim yang nggak punya rumah. Kebayang nggak gitu, seorang istri yang ditinggal suaminya, anaknya banyak. Terus kalau dia nggak punya rumah, kadang dia tinggal sama saudara, nanti pada berantem. Jadi kasihan. Jadi kamu kalau ada rezeki, nanti kalau anak-anak ada rezeki, kamu bikin rumah yatim, anak sama ibunya suruh tinggal di situ. Tapi ya syaratnya harus mau belajar Quran, mau jadi kenapa Quran? Karena kan buat nolong ayahnya gitu. Nanti ibunya bisa dijadikan pekerjanya, misalkan jadi tukang cucinya atau tukang masaknya. Karena kebayang kalau misalkan nggak ada yang peduli anak-anak yatim tuh jadi pada nggak sekolah. Jadi khusus bikin rumah yatim yang anak-anak yatim yang putus sekolah, yang udah kita didik akhiratnya gitu, agamanya. Nanti kalau memang mau pelajaran yang lainnya ya kita panggilkan guru. Jadi kayak kejar paket saya gitu ya, tapi lebih kepada Uje concern kepada akhirat aja, kepada agama, karena buat nolong ayahnya. Karena sebentar lagi anakmu bagian dari mereka. Dia ngomong begitu, aku nggak tuh. Beliau bilang anakmu sebentar lagi bagian dari mereka, itu nggak. Karena kan ya beliau masih sehat, beliau masih muda gitu. Nggak mungkin kan saya pikir, jangan-jangan dia mau mati, nggak mungkin kan. Kan masih sehat saat itu. Pokoknya kamu bikin, terus ganti pengajiannya Fatimah Az-Zahra, jangan taklim Uje. Kenapa diganti? Ya udah ganti aja karena ujiannya nggak ada lagi, belum begitu, udah jatuh tempo. Jadi itu kayak yang saya nggak punya firasat apa-apa, orang sehat kan gitu ya, masih muda. Ya udah akhirnya pas begitu beliau meninggal ya akhirnya saya ganti namanya, saya langsung panggil notaris untuk membuat yayasan ini. Maka yayasan ini udah terbangun, Yayasan Fatimah Az-Zahra, menaungi Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra, Rumah Yatim Fatimah Az-Zahra. Nanti kan di sebelah ini kan ada tanah yang tadi buat motong sapi tuh, bismillah gitu, maksudnya sudah di DP-in sih, tinggal kerja keras lagi buat kumpulin uangnya. Jadi ya kebangun. Karena saya ketika rumah saya kebakar dulu, saya doanya ya Allah kasih saya rezeki supaya saya bisa bangunin rumah anak-anak. Alhamdulillah dimudahin, ya udah kebangun deh. Maksudnya kalau takut saya nggak ada umur, anak-anak sudah ada tempat tinggal gitu. Ketika waktu Uje ngomong begitu pun juga bayang nggak seorang suami yang ninggalin istri, anaknya banyak, kalau nggak punya rumah, nanti anaknya putus sekolah. Itu kayak sedang ngebacain saya yang itu terjadi gitu. Abizar sampai putus sekolah segala macam, kita nggak punya rumah kesana kemari. Akhirnya ya begitu anak saya yatim ya saya harus peduli karena saya pernah ngerasain di posisi itu gitu sama anak-anak gitu. Makanya saya bilang sama anak saya, kalau kamu ada rezeki kumpulin gitu, karena ini amanah habis kamu. Makanya ya udah tanah sebelah tuh pelan-pelan, tapi alhamdulillah sudah di DP-in, tinggal pelan-pelan aja. Saya doa tuh ketika rumah saya terbakar tuh saya bisa bangun rumah ini dengan kerja keras, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Akhirnya sekarang doanya ya Allah, sebelum saya mati saya kepingin bisa bangun rumah yatim itu gitu. Karena ya anak-anak saya yatim juga, bagian dari mereka. Itu sih. Abizar itu kan memang demen masak steak ya. Jadi ya memang dia tahu daging dia, makanya kan uminya ngotot banget minta ini dibikin steak aja. Tapi kan kata mbaknya nggak enak segala macam. Dia juga ngotot tahu gitu daging ini memang nggak cocok buat steak. Jadi ya dia dari tahun kemarin pun juga dia motong sendiri. Cuma kalau memang disuruh nyembelih dia nggak kuat, nggak berani, nggak tegaan orangnya. Tadinya kan awalnya tidur, saya bangunin, Bibi, ayo itu sunahnya harus ngelihat, menyaksikan pemotongan loh, bilang. Aduh nanti dari handphone aja deh, Umi videoin aja. Aku nggak tega kata Abi gitu. Makanya tadi suruh nyembelih juga dia nggak mau karena nggak tega. Makna kurban itu bagaimana kita mengaplikasikan untuk hawa nafsu kita. Kan ketika kita belum bisa berdamai dengan keadaan, ya mungkin kita ada salah paham sama orang, disitulah makna kurbannya, ya. Ketika kita mengendalikan hawa nafsu kita untuk bisa memaafkan, untuk bisa meminta maaf,
dan belajar keikhlasan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu makna kurban. Harapannya semoga dengan berkurban ini kita bisa membuang sifat kan sebenarnya yang kita potong, yang kita bunuh, yang kita sembelih itu adalah sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita, ya kan? Sifat manusia yang kadang serakah, sifat manusia yang ego, sifat manusia yang amarah, yang dengki, sombong. Nah, itu yang harus dibuang. Nah, semoga bukan hanya berkurban saja, tetapi ini menjadi sebuah pembelajaran buat diri saya, khususnya juga buat anak-anak, supaya kita terus belajar untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Dengan berkurban ini kita mampu belajar keikhlasan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau tadi sih kuponnya ada 150 ya. Tapi di sini tadi dari Pak RW dan Pak RT itu mungkin 100 lebih tadi. Setiap tahun seperti ini? Ya, setiap tahun insya Allah. Alhamdulillah masih dikasih rezeki, masih dikasih kesempatan sama Allah. Oke? Alhamdulillah ya, ada yang ngebantuin gitu. Warga tanggap cepet banget gitu untuk tanggapnya gitu ya. Alhamdulillah, jadi sapinya pun terselamatkan ya. Kebayang gak sih limosin gitu kan, gedenya luar biasa gitu. Terus motong-motongnya, nimbanginnya, masukin ke tempatnya, dan sekarang bagi-baginya. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga membawa keberkahan buat semuanya, bukan hanya saya tapi semuanya. Yang motong dapat berkahnya, yang nyembelih dapat berkahnya, semuanya. Ya, terima kasih banyak buat yang sudah terus mengikuti saya. Sampai ketemu dalam berita yang lainnya. Jangan kapok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin.